Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Nur Hasan dari kelas A35 yang akan membahas sumber hukum yang diperselisihkan ulama. Syara'u man qablana. Syara'u man qablana yang berarti syariat sebelum Islam. Berkaitan dengan syariat sebelum Islam, ulama usul fikih telah sepakat bahawa secara umum syariat yang diturunkan Allah sebelum Islam telah dibatalkan secara umum oleh syariat Islam. Syariat yang masih berlaku di antaranya adalah beriman kepada Allah, hukuman qisas dan hukuman atas tindak pencurian. Contohnya adalah muzara'ah, mukhabarah, salam, musyarakah, rahan, qard, ijarah, dan lain-lain. Sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulu as-sahabi. Kata qaul secara bahasa memiliki arti berkata atau berpendapat. Sahabat dalam pengertiannya menurut ahli hadis adalah setiap muslim yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sesaat. Kemudian menurut Said bin Al-Masib, sahabat adalah orang yang tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 1 tahun atau 2 tahun bersamanya dan ikut serta dalam perang sebanyak 1 atau 2 kali. Contoh dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar. Di kalangan ulama, qaulus sahabah ada yang menerimanya sebagai hujjah dan yang lainnya menolaknya. Para imam mazhab secara umum menjadikan qaulus sahabi sebagai hujjah dengan dasar landasan mereka adalah para sahabat yang disebut sebagai nafs baik Al-Quran maupun sunnah. Kemudian ulama yang menolak qaul sahabi sebagai hujjah di antaranya adalah Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin merupakan Imam Asnawi dalam bukunya Syarah Minhaj Al-Usul dan menempatkan mazhab contohnya Umar radhiyallahu anhu, yaitu kejahatan terhadap binatang didenda sebesar 1/4 harga binatang tersebut. Keharaman jual beli innah karena ada riwayat dari Aisyah mencela hal itu. Masalah mursalah. Mursalah artinya tidak terlihat atau murtalaqah. Secara terminologi, marsalat yang belum disyariatkan dengan hukum tertentu untuk melaksanakannya dan tidak ada dalil yang melarangnya. Maslahatnya yang diperintahkan untuk dilaksanakan disebut dengan maslahah mu'tabarah. Maslahah yang dilarang disebut maslahah mulghah. Masalah yang belum diperintahkan dan tidak ada larangannya disebut masalah mursalah. Contohnya, seorang gadis yang berbuat zina tidak diasingkan karena pengasingan bisa menimbulkan bahaya bagi gadis tersebut. Istihsan secara etimologi menganggap sesuatu baik dan secara terminologi peralihan hukum suatu masalah dari hukum sebelumnya. Karena ada dalil khusus yang lebih kuat dari dalil yang pertama. Macam-macam istihsan, istihsan dengan nas, istihsan dengan ijma', istihsan dengan uruf dan adat, istihsan dengan darurah, istihsan dengan qiyas kafli. Contohnya, orang yang dititip barang harus bertanggung jawab atas barang yang dititipkan kepadanya. Apabila yang menitipkan meninggal dunia, maka yang dititip barang tersebut harus mengganti barang tadi jika melalaikan dalam pemeliharaannya. Urf, yaitu apa yang dikenal masyarakat umum dan biasa dilakukan berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan hal tertentu.
Urf ada dua, urf sahih dan urf fasid. Bertentangan dengan syariat adapun fasid apabila bertentangan dengan syariat. Syarat urf menjadi hujjah sering mayoritas, umum atau sering mayoritas mengikat, dilakukan oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak bertentangan dengan tradisi lain dalam satu dengan dan yang lainnya. Contohnya, kebolehan jual beli emas secara tidak tunai atau murabahah, karena secara urf bahwa saat ini masyarakat telah menjadikan emas sebagai komoditi bukan mata uang. Istishab secara etimologi menganggap membersamai, secara terminologi menghukumi sesuatu saat ini dengan hukum masa lalu kecuali ada dalil yang menunjukkan perubahan kondisi tersebut. Contohnya, misalnya sifat hidup seseorang yang hilang tetap dianggap masih hidup sampai ada bukti bahwa ia telah meninggal dunia. Bila tadi pagi seorang telah berwudu untuk sholat subuh, maka keadaan telah wudu tersebut masih diperhitungkan keberadaannya pada waktu ia akan melaksanakan sholat duha. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jazakumullahu khairan wa jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.